Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil mutta'al al-munazzahi 'anil syuraka'i wal amsal. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuslihul qalbu wal lisana min fasadil a'mal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mufaddal bil kamal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bil 'uduwi wal asal. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullah ta'ala wa tawakkalu alaihi tablughul amal. Hadirin Jumratul Mukminin rahimakumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Takwa dalam arti menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita kokohkan tali persaudaraan kita dengan saling tolong menolong di dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Tolong menolong dalam kebajikan dalam arti yang sangat luas, tidak harus mendermakan harta benda atau tenaga, tetapi memberi nasihat kepada orang yang perlu diberi nasihat pun termasuk perbuatan tolong menolong. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan orang untuk tolong menolong orang yang suka menganiaya, yaitu dengan jalan mencegahnya dari perbuatan aniaya itu. Nabi SAW bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Qala unsur mazluman fa kaifa unsur zaliman? Qala ukhzuz an zulmihi fadzalika nasruh. Ruwahul Bukhari wal Muslim. Tolonglah saudaramu, baik ia yang menganiaya atau yang dianiaya. Di antara sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami dapat menolongnya jika ia dianiaya, maka bagaimana kami menolongnya jika ia menganiaya? Nabi menjawab, kau cegah ia dari penganiayaan, maka itu berarti kau menolongnya dari penganiayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kasih sayang akan terwujud karena saling mengenal, tolong menolong dan bantu membantu akan terlaksana karena adanya rasa setia kawan dan kasih sayang. Oleh sebab itu perlu adanya pemeliharaan hubungan baik untuk lebih menumbuhkan persaudaraan yang penuh solidaritas. Kasih sayang tidak datang dengan sendirinya, melainkan dengan pemupukan, yakni menghubungkan antara saudara dan handai taulan, saling mengunjungi dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, ar-rahimu mu'allakun bil ars, man wasalani wasalallah, wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ruwahul Bukhari wal Muslim. Kasih sayang itu tergantung di aras. Barang siapa yang mendatangiku, maka Allah akan menyampaikannya, dan barang siapa yang memutuskanku, maka Allah akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, kita dituntut mengadakan pendekatan dan berhubungan dengan kerabat dan tetangga, baik yang jauh maupun yang dekat. Terlebih-lebih mereka yang masih termasuk keluarga. Itulah silaturahmi. Silaturahmi juga merupakan pembuka pintu rezeki dan pahala dari Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Man ahabba
ayubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi asrihi falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari wal Muslim. Barang siapa yang senang untuk dilapangkan rezekinya dan diakhirkan bekasnya, hendaklah bersilaturahmi. Hadis Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW menerangkan bahwa silaturahmi atau menyambung persaudaraan itu dapat membuahkan banyak rezeki dan panjang umur, dipanjangkan bekasnya. Silaturahmi dapat melampangkan rezeki karena silaturahmi itu dapat menggerakkan hubungan atau persaudaraan antara seorang dengan orang lain. Eratnya hubungan ini dapat menimbulkan kasih sayang di antara mereka, sehingga mereka mau memberi pertolongan dalam usaha di bidang material yang membuahkan keuntungan atau laba, sehingga akhirnya menjadi bertambah lapang. Silaturahmi ini termasuk perilaku seorang yang takwa, sedangkan orang yang takwa sudah dijanjikan oleh Allah akan diberi rezeki dan kemudahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dan arah yang tidak disangka-sangka. Dan firman Allah lagi, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Surat At-Talaq ayat 4. Silaturahmi dapat memanjangkan umur. Ada ditafsirkan dengan orang yang mau bersilaturahmi namanya tetap disebut-sebut meskipun orangnya telah meninggal dunia. Ia masih dipuji dan didoakan karena mau melaksanakan kewajiban sebagai saudara atau kerabat seolah-olah dirinya masih hidup. Apabila ditafsirkan dengan bertambahnya umur, maka pada akhirnya bertentangan dengan firman Allah, "Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun." Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila datang waktu kematiannya, dan Allah Maha mengenal apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Munafiqun ayat 11. Namun demikian dapat ditafsirkan bahwa apabila seseorang tidak bersilaturahmi, maka umurnya misalnya 45 tahun, tetapi jika mau bersilaturahmi, umurnya misalnya 60 tahun. Penafsiran yang lebih baik daripada dua penafsiran di atas itu ialah umur seseorang akan menjadi berkah manakala orang tersebut mau bersilaturahmi. Allah Subhanahu wa taala akan mengaruniai kekuatan jasmani dan kejernihan akal sehingga hidupnya penuh dengan amal kebaikan. Itulah umur yang panjang meskipun jaraknya pendek, karena ukuran hidup itu bukan lamanya tahun dan bulan, tetapi banyaknya amal kebaikan, amal-amal soleh dan peninggalan-peninggalannya. Silaturahmi akan dapat penghormatan. Silaturahmi akan menimbulkan penghormatan, dan silaturahmi akan dapat memanjangkan umur, karena dengan silaturahmi itu ia akan mendapatkan penghormatan dari saudara-saudaranya sehingga jiwanya segar dan merasa telah berbuat sesuatu yang memuaskan hatinya, sehingga ia tetap tangkas dan semangat untuk mengisi hidupnya dengan amal kebajikan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, agama Islam adalah agama persaudaraan, agama yang mengutamakan tali persaudaraan antara sesama manusia tanpa membedakan kedudukan, warna kulit, bangsa antar sesama mereka. Semuanya mempunyai rasa tanggung jawab untuk mempererat tali persaudaraan. Allah Ta'ala berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bih ayyusala wa yakhshawna Rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Surat Ar-Ra'd ayat 21. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang telah Allah perintahkan supaya dihubungkan atau mengadakan hubungan silaturahmi dan tali persaudaraan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Betapa pentingnya hidup bersaudara ini dapat dilihat dari contoh yang telah dilakukan oleh Rasulullah dalam mempersaudarakan antar golongan muhajirin dan golongan ansor.
Sewaktu beliau berhasil mendirikan pemerintahan di Madinah, maka salah satu jalan yang beliau tempuh untuk memperkuat pemerintahan itu adalah mempersaudarakan antar kedua golongan tersebut. Ini perlu dilakukan karena pada saat itu musuh-musuh Islam mengepung dari segala penjuru. Dari dalam kota Madinah sendiri golongan Yahudi tidak henti-hentinya mencari kesempatan meruntuhkan pemerintahan Islam. Dari luar kota Madinah, golongan kafir Quraisy selalu mengintai, mencari kesempatan untuk memporak-porandakan kekuatan Islam. Untuk menghadapi itu semua, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada golongan Ansar dan Muhajirin mengikat tali persaudaraan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'akhaya fillah, akhaini." Saling bersaudaralah kalian karena Allah berdua-dua. Akan tetapi tidak jarang orang mengabaikan hikmah yang dapat diambil dari rasa persaudaraan. Saling mempererat tali persaudaraan adalah amal yang terpuji. Ukhuwah Islamiyah yang selalu didengung-dengungkan oleh Rasulullah janganlah hanya merupakan slogan kosong yang tidak punya arti apa-apa. Ia benar-benar harus dihidupkan, terutama di kalangan umat Islam itu sendiri. Jangan sampai terjadi hanya persoalan sepele dijadikan renggangnya persaudaraan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikianlah peribahasa Indonesia mengatakan. Tetapi bagaimanakah kita dapat bersatu kalau tidak ada rasa persaudaraan yang erat? Untuk menuju ke arah itu, jalan pertama yang harus ditempuh adalah menjaga hubungan di antara keluarga sendiri. Sebab biasanya karena tempat tinggal antara mereka berjauhan sehingga tidak ada kontak antara mereka itu baik dengan secara langsung kunjung mengunjungi atau saling mengirim surat. Akhirnya putuslah hubungan mereka. Bahkan ada juga terjadi sesama keluarga tidak saling kenal mengenal lantaran perbedaan ekonomi yang menyolok. Yang satu miskin, yang lain kaya. Atau mungkin karena perbedaan kedudukan sehingga yang merasa tidak mempunyai kedudukan amat rikuh bertemu, sedang di pihak lain acuh tak acuh terhadap mereka. Sebab inilah yang sebagian besar mengakibatkan renggangnya kekeluargaan. Padahal di dalam hadis Rasulullah SAW yang bersumber dari Jubair bin Mu'tim radhiyallahu an, beliau telah bersabda, "La yadkhulul jannata qati'un." Riwayat Bukhari wal Muslim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan kekeluargaan. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, marilah kita gunakan kesempatan hidup ini sebagai jembatan menuju ridho Allah, yakni persatuan umat atas dasar kasih sayang sesamanya. Niscaya Allah akan memanjangkan umur kita dalam arti umur yang bermanfaat, penuh dengan hiasan amal kebajikan. Allah Ta'ala berfirman, "Walan takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum 'adzabun 'adzim." Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Al-Imran, surat Al-Imran ayat 105. Kiranya maksud di atas yaitu betapapun keadaan cerai-berai dan perselisihan merupakan hal yang harus kita jauhi lantaran akibatnya akan kita rasakan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bahkan di dalam firman-Nya Allah menegaskan, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir." Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Surat Al-Hujurat ayat 13. Demikianlah, semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.